Terimalah salam budi saya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Arya Dharma, mata kuliah Riwayat Hidup Buddha yang diampu oleh Bapak Parjono, Magister Pendidikan Buddha, semester 1, dan nama kampus Staben Sriwijaya. Struktur sosial dan ekonomi India pada abad ke-6 sebelum Masehi. Adapun peradaban lembah Sungai Indus yang berpusat di dua kota, yaitu Mohenjo-daro dan Harappa. Adapun pendukung dari peradaban lembah Sungai Indus, yakni bangsa Dravida, yang merupakan masyarakat penduduk asli India, ciri-ciri rambut kuning dan kulit hitam. Peradaban lembah Sungai Indus sudah maju ditandai dengan terdapat tulisan piktograf seperti gambar. Kota sudah tertata rapi, mengenal sanitasi, perhiasan, barang mewah, dan jalan-jalan lurus dan lebar seperti bendungan atau pos. Adapun runtuhnya peradaban Sungai Indus, yang pertama adanya banjir besar, yang kedua karena wabah penyakit, dan yang ketiga serangan bangsa Arya. Dan bangsa Dravida terdesak oleh kedatangan bangsa Arya, dan terjadilah peperangan antara bangsa Dravida dengan bangsa Arya. Dan terjadilah peperangan di tepi Sungai Gangga. Terjadinya percampuran antara kebudayaan Dravida dengan kebudayaan Arya. Lahirlah kebudayaan Hindu. Bangsa Arya menciptakan sistem kasta yang terdiri dari kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Mereka pun menyembah banyak dewa. Adapun 3 dewa yakni Trimurti. Yang pertama Dewa Brahmana yang menciptakan semesta, yang kedua Dewa Wisnu memelihara semesta, dan yang ketiga Dewa Siwa. B. Kepercayaan keagamaan India pada abad ke-6 sebelum Masehi. Kondisi masyarakat dalam kepercayaan keagamaan India. India terdiri dari banyak negara kerajaan kecil yang sudah terlibat perang, terdiri dari suku-suku. Pangeran Siddhartha yang berasal dari suku Sakya, yang dari Kapilawatu. Adapun suku-suku Sakya yang berasal dari India, yang pertama Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Adapun guru terkenal dalam kepercayaan keagamaan India, yang pertama Purana Kasapa, yang kedua Makali Gosala, yang ketiga Ajita Kesakambala, yang keempat Paduka Kacayana, dan yang kelima Sanjaya Belataputta. Adapun pengajaran yang ekstrim, yang pertama aliran materialisme atau pandangan dari kaum Charwaka yang tidak percaya kehidupan akan datang, surga dan neraka atau kelahiran kembali. Manusia dilahirkan dan mati hanya sekali. Perbuatan baik atau buruk setelah meninggal tidak ada lagi sama sekali. Adapun cara hidup penganut materialisme, mengejar kenikmatan sebesar-besarnya, atau moral masyarakat sangat merosot. Yang kedua, aliran penyiksaan diri atau pandangan dari kaum Titya yang menyadari bahwa mengejar kenikmatan duniawi, menganut faham dan tata susila yang lebih baik, mengakui adanya roh sebagai diri sejati yang bersemayam dalam tubuh, roh yang bakal bersifat bahagia yang dilahirkan berulang-ulang dalam tubuh, roh mengalami kelahiran berulang-ulang, sengsara, kehidupan yang berkurung dalam badan jasmani. Indra mengajak kepada berbagi kenikmatan sebagai manusia, berbuat banyak kebaikan atau menanggung sengsara. Yang terakhir, silsilah keluarga Siddhartha Gautama. Masa kecil Pangeran Siddhartha mahir dalam ilmu bela diri dan perang. Dalam peperangan ini, dia menang dalam sayembara memanah bela diri. Dalam pernikahan
Yang paling termuka adalah Yasodhara atau Badakacana, yaitu 40.000 putri Sakya yang cantik tiada bandingnya dikirim kepada Pangeran Siddhartha. Adapun arti nama dari Yasodhara, Yaso yang berarti banyak pengikut dan bereputasi baik, Dara berarti pembawa. Kalau digabungkan Yasodhara, ia yang memiliki banyak pengikut dan bereputasi baik. Putri dari Raja Supabuddha atau Kerajaan Kolya, dan Amita, saudara perempuan dari Raja Sudodana, sempurna dalam kecantikan, kebajikan, dan kemuliaan. Pangeran Siddhartha melihat 4 peristiwa pada usia 28 tahun. Adapun pengaruh dalam Pangeran Siddhartha, Samvega, yaitu pengetahuan yang dibentuk oleh rasa takut akan bahaya kelahiran, usia tua, penyakit, kematian, dan kondisi dalam penderita. Ada 4 peristiwa yang dilihat oleh Pangeran Siddhartha. Yang pertama, orang sakit. Yang kedua, orang tua. Yang ketiga, orang meninggal. Dan yang keempat, seorang petapa. Yang pertama, perenungan bodhisattva terhadap orang tua. Kelahiran adalah siapa saja yang mengalami kelahiran pasti mengalami ketuaan, atau mengetahui dengan jelas bahwa kelahiran atau jati adalah penyebab utama proses ketuaan. Yang kedua, orang sakit. Siapa saja yang mengalami kelahiran pasti mengalami ketuaan dan pasti mengalami sakit. Dan yang ketiga, orang meninggal. Pasti mengalami ketuaan, pasti mengalami sakit, dan pasti mengalami kematian. Dan yang keempat, seorang petapa. Ada kata-kata dari seorang petapa. Aku adalah orang yang meninggalkan kehidupan duniawi untuk mencari obat dari usia tua, sakit, dan mati. Aku mencari pembebasan dari penderitaan duniawi dan berjuang untuk kesejahteraan semua makhluk. Dampak 4 peristiwa yang dilihat oleh Pangeran Siddhartha. Peristiwa yang pertama, kedua, dan ketiga, Pangeran Siddhartha menjadi sedih dan murung. Ketika melihat peristiwa yang keempat, yaitu seorang petapa, Pangeran Siddhartha menjadi gembira karena merasa menemukan jalan bagi nenek untuk mencari obat untuk orang sakit, usia tua, dan kematian. Inilah nama pendidikan dari kampus saya, yaitu Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten. Ayo teman-teman, mari kita bergabung di kampus Tabun Sriwijaya yang terletak di Jalan Edutown, Tangerang, Banten. Kampus Tabun Sriwijaya terbagi menjadi 6 program pendidikan. Yang pertama, pendidikan keagamaan Buddha. Yang kedua, pendidikan psikologi dan konseling. Yang ketiga, pendidikan profesi guru. Yang keempat, kepenyuluhan Buddha. Yang kelima, ilmu komunikasi Buddha. Dan yang keenam, bisnis manajemen Buddha. Adapun cara pendaftaran yaitu melalui barcode atau ada nomor yang tertera seperti di bawah. Kampus Tabun Sriwijaya sudah terbukti telah mencetak lulusan profesional dan berkualitas pada bidang pendidikan keagamaan Buddha dan siap bekerja di berbagai bidang. Yang pertama, guru bidang prodi pendidikan keagamaan Buddha, guru prasekolah dan sekolah dasar, manajer pendidikan, kepala sekolah, koordinator sekolah, dan tenaga kerja kependidikan, peneliti akademi,